Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kurangan plus, karena ini ada beberapa juga tamu undangan dari RT-RT yang lain yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Pak Yudo dalam rangka pengajian rutin keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Ngalian yang sekaligus dalam rangka tasyakuran yang pertama tadi sudah kita sampaikan ya, Ananda Tasya putri Pak Yudo yang nomor 3 alhamdulillah sudah lulus dari Fakultas Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Dua hadiah apa kemarin ya? Atau 2 hari yang lalu? Oh, 2 hari yang lalu ya, di wisuda ya. Kamis kemarin di wisuda. Kita doakan semoga Mbak Tasya yang kemarin di wisuda itu ilmunya berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Mbak Tasya segera juga mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan dan mudah-mudahan pekerjaannya juga berkah, dan mudah-mudahan tadi sudah saya singgung, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah lagi. Amin ya rabbal alamin. Tasyakuran yang kedua, Bu Yudo ulang tahun ya. Sayangnya ulang tahun keberapa rahasia ya ulang tahun keberapa pun ya, karena tidak mendapat informasi kita ya, semoga dengan bertambahnya usia ini Bu Yudo tambah berkah usianya ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bu Yudo panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sudah menjadi sunnatullah ya, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini senantiasa berpasang-pasangan. Allah dengan sangat tegas menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari tiap-tiap sesuatu kami Allah menciptakannya secara berpasang-pasangan agar kamu sekalian bisa mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat fenomena alam misalnya ya, itu ya ciptaan Allah ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan ya. Ada besar, ada
kecil ya. Ada panas, ada dingin. Sudah tidak usah kita sebut, nanti sebut itu 2 hari nggak rampung nanti. Demikian pula kalau kita lihat dari fenomena sosial itu juga begitu. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada senang, ada susah. Ada kaya, ada miskin. Ada sukses, ada gagal. Ada nikmat, ada musibah. Jadi itu memang berpasang-pasangan seperti itu. Dan justru Allah menciptakan dunia itu dengan cara yang seperti itu, yakni dengan berpasang-pasangan itu, yang namanya hidup itu lalu menjadi indah memang, menjadi indah. Bayangkan misalnya, dunia kok isine kok wong lanang tok gitu. Wah, pasti nggak asik ya Bu Pilias ya. Iya, jadi pokoknya Pak. Iya. Dunia kok isine kok apa jenenge wong sugih tok ngono. Lho tapi nek mau sugih tok iki langaran sugih iki wong ngerti tak sugih iki ono karena ada yang enggak punya itu gitu loh. Repotnya kan di situ masalahnya ya. Jadi ya itulah memang jadi dengan cara seperti itu lalu dunia itu menjadi indah dan itulah yang kemudian dinyatakan Allah bahwa aku jadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk sebagai perhiasan di muka bumi ini dan sekaligus untuk menguji kamu mana di antara kamu yang terbaik amalnya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha ya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi aku ciptakan semua yang ada di muka bumi ini ya ini untuk zinah perhiasan bagi bumi itu sendiri sehingga dengan begitu menjadi indah tadi itu. Nah itu semua adalah dalam rangka untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Jadi dengan demikian maka sebenarnya kalau menurut ngendikannya Allah yang seperti ini ya, sebenarnya yang namanya sukses dan gagal, yang namanya kaya dan miskin, yang namanya nikmat dan musibah itu tidak bisa dikatakan dalam dirinya itu lalu sudah otomatis mengandung nilai baik dan buruk itu enggak ya. Jadi yang namanya segala sesuatu tadi itu sebenarnya secara intrinsik ya netral saja, belum bernilai baik dan buruk ya. Tapi pada umumnya orang seakan-akan berpandangan kalau orang mendapatkan nikmat itu baik, kalau mendapatkan musibah buruk, seakan-akan begitu. Itu tidak benar itu. Ya. Jadi sebenarnya yang namanya nikmat maupun musibah, yang namanya sukses maupun gagal, yang namanya kaya maupun miskin, ya, yang namanya bahagia maupun susah, itu dalam dirinya sendiri secara intrinsik itu belum mengandung nilai baik dan buruk. Ya. Tapi orang-orang pada umumnya mengatakan begitu dan itulah yang disitir dalam Al-Qur'an ya. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu kalau diuji oleh Allah dengan
diberi kenikmatan, diberi kesenangan, diberi keberhasilan, ya, itu lalu merasa, wah ini Gusti Allah memuliakan saya ini. Jadi rumah sana yang ketika nikmati rumah sana wis mulya, ya, otomatis mulya, ya. Kalau sedang diberi sukses, ya, diberi rezeki banyak, diberi jabatan, diberi lulus kuliah, diberi bisa mendapatkan pekerjaan, itu seakan-akan merasa dimuliakan, ya. Wa amma idza btalahu rabbuhu faqaddara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi hanan. Tapi sebaliknya, kalau diuji dengan yang tidak buruk, yang tidak baik-baik, ya, seperti misalnya rezekinya dikurangi, gagal, atau yang lain-lain lah yang tidak menyenangkan itu, merasa dihinakan Allah, merasa dibuat hina, ya. Kata Allah apa? Kalla, tidak seperti itu. Artinya apa? Tidak otomatis kalau orang mendapat nikmat itu mulia. Tidak otomatis kalau orang itu mendapat musibah nista. Ya. Jelas ini, ya. Jelas. Ini harus dipahami betul ini. Sebab sekali lagi orang itu sering berpandangan seperti yang disebut dalam Al-Quran itu. Merasa kalau sudah diberi kenikmatan tuh rumusane wis dimulyakake. Padahal belum tentu, ya. Dan sebaliknya dengan diuji dengan berbagai macam musibah seakan-akan dinistakan, dihinakan oleh Allah. Belum tentu, tidak seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, lalu apa itu yang membuat manusia itu menjadi mulia atau sebaliknya menjadi hina itu? Kalau bukan karena kenikmatan dan bukan karena musibah itu. Karena apa kira-kira? Karena apa Pak kira-kira Pak? Ya. Jadi bukan karena nikmat dan musibahnya itu, tetapi apa? Karena sikapnya di dalam menghadapi nikmat dan musibah. Orang mendapatkan nikmat itu otomatis mulia apa enggak? Tidak. Bisa juga nista. Tergantung cara sikapinya terhadap nikmat itu. Begitu pula orang mendapatkan musibah itu tidak otomatis kemudian menjadi nista, tidak menjadi hina. Tergantung juga bagaimana cara mensikapi musibah. Nah lalu bagaimana sikapnya? Sikap yang diajarkan Allah, dan saya kira kita semua sudah tahu. Kalau kita mendapatkan nikmat, hendaknya bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, hendaknya bersabar. Jelas kan ya? Jelas. Orang mendapatkan nikmat, bersyukur, mulia. Betul? Mulia. Orang mendapatkan musibah, bersabar, mulia juga. Nah, tapi orang kan tidak begitu. Rumah sana harus dikai musibah, rumah sana wis seakan-akan seperti nista itu enggak, padahal mulia dia. Bahkan malahannya orang yang mendapatkan musibah tapi bisa bersabar itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang syukur. Orang yang diberi nikmat bersyukur. Loh, nak dikai nikmat bersyukur, wajar atau enggak itu? Wajar, tapi nak dikai musibah kok masih bisa bersabar? Hebat enggak itu? Hebat sekali. Jadi sebenarnya itu malah lebih hebat orang yang mendapatkan musibah tapi bisa sabar. Nah, pilih luwih mulya apa pilih ya ora sa mulya-mulyanan? Ya kalau bisa pilih sih ya bisa pilih nikmat bersyukur. Tapi kalau misalnya diberi musibah kita tetap bisa bersabar. Itu mulia sekali. Nah, pandangan semacam ini saya kira perlu direnungkan betul, perlu diresapi betul agar supaya
kita tidak salah di dalam menjalani hidup ini, ya. Sebab kita khawatir jangan-jangan ketika kita diberi nikmat itu ya tadi itu seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu rumong sane nak wis entuk nikmat kuwi otomatis mulya. Tidak. Padahal masih tergantung sikap kita bagaimana di dalam menghadapi syukur itu. Begitu pula mendapat musibah itu bukan kok lalu kemudian segalanya habis itu enggak. Ya. Masih ada kemuliaan di sisi Allah yang bahkan lebih mulia dibandingkan dengan orang yang mendapatkan nikmat bisa bersyukur sekalipun. Ya. Nah inilah ajaran Islam. Ya. Nah yang jelas-jelas baik ya tadi itu intinya pokoknya yang entuk nikmat syukur, yang entuk musibah bersabar. Jangan sampai sebaliknya. Dan itulah sifat orang mukmin itu. Ya, jadi orang mukmin itu sifatnya kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberi musibah bersabar. Dan itu tidak akan terjadi pada orang yang tidak mukmin itu. Ya. Kata Nabi itu begini, ajaban li amril mukmin. Ya. Orang mukmin itu masya Allah menakjubkan katanya, ajib katanya Nabi. Ya. Inna amrohu kullahu khair. Semua hal bagi orang mukmin itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Ini kata Nabi. Jadi semua hal itu bagi orang mukmin baik, tidak ada yang buruk. Walaysa dzalika illa lil mukmin, kata Nabi. Nabi malah menegaskan, tidak mungkin orang itu bisa seperti itu. Ya. Yang menganggap semuanya hal menjadi baik itu tidak mungkin itu. Yang bisa begitu itu hanya orang mukmin, kata Nabi. In asabatuhu sarra syakaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu kalau diberi kenikmatan, diberi hal yang baik-baik, diberi hal yang menyenangkan, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya ya. Tadi kan baik. Orang diberi nikmat bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Ya. Kalau diberi ujian, diberi hal-hal yang tidak mengenakan, ya, yang madarat, bersabar. Dan bersabar itu baik juga bagi orang mukmin. Jadi masya Allah ya. Makanya orang mukmin itu kata Rasulullah ajib, menakjubkan, ya. Ya. Atau kalau bahasa prokem mungkin kira-kira wah wong mukmin ki edian tenan kok ya. Nah, kira-kira begitu ya. Edian tenan tapi dalam pengertian positif tadi itu. Kalau diberi nikmat bersyukur, diberi musibah bersabar, bukan sebaliknya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah ini Pak Yudo dan keluarga sedang mendapatkan nikmat ya, dan Pak Yudo sudah melahirkan syukurnya. Ya, syukur itu memang pengertiannya macam-macam ya. Syukur itu itu nikmat, sekedar mengucapkan alhamdulillah itu ya wis bersyukur ya. Lalu kemudian perintahnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau engkau dapat nikmat itu ya diceritake lah ya karo wong liya, dilahirkan tanda syukur itu. Aja tak itu musibah tok woro-woro ning nak entuk nikmat meneng wae ya, aja nganti itu nikmat ya di tahadduts bin nikmat, menceritakan nikmat itu kepada yang lain. Nah, alhamdulillah Pak Yudo sekarang sudah menceritakan. Lah nak critake pancen ya pantes ora mung cerita-cerita tok ya to ya. Ya dene kok ana liya-liyane iki ya itu wis anu lah wis do ngerti lah ya wis pancen ngono kuwi yo urip bertetangga seperti itu ya to ya. Pantes ya. Jadi ya alhamdulillah ini ya. Dan Masya Allah memberi makan itu sekali lagi, ini saya ulang lagi ya. Akhir-akhir ini kita ini alhamdulillah tradisi memberi makan itu berkembang betul di kalangan kita ya. Ada nasi Jumat, ada apalah, mentraktir teman lah, apalah apa. Loh itu memang baik sekali ya.
Jadi di antara ciri orang terbaik itu ya karena memberi makan itu. Ya. Jadi Nabi pernah ditanya siapa orang yang paling baik. Ya. Jadi adalah orang yang terbaik adalah orang yang suka memberi makan. Ya. Nah saya tuh kemarin baru kaget ya ketika ngaji apa namanya itu kan ya. Ya dulu sih sudah pernah mungkin sudah agak mungkin sudah lama dari menemukan itu apa namanya riwayat yang menceritakan Masya Allah Nabi Ibrahim itu ya Allah kalau mau makan pagi dan sore itu nyari konco sing iso bareng nemeni makan itu. Nah ora ono direwangi jalan-jalan sampai 2 kilometer itu ya. Ya Allah, sampai begitunya itu. Ya. Nah, itu mudah-mudahan mendorong kita lah suka apa namanya memberi makan itu. Ya kalau toh tidak bisa mencontoh Nabi Ibrahim ya paling tidak itu ya kalau kita pas makan ada apa ya yang lain bisa ikut merasakan lah tetangganya. Ya syukur kalau memang sekali-kali kita ngundang makan seperti ini. Luar biasa ini ya. Jadi saya kira ini budaya yang sangat bagus yang memang harus dikembangkan ya, memberi makan orang. Baik. Ya. Nah, tentu saja memang juga tidak cukup hanya dengan itu ya. Yang lebih penting lagi itu memang yang namanya syukur itu adalah dengan memanfaatkan ya nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting lagi ya. Jadi di samping menyampaikan nikmat secara lisan biqauli alhamdulillah wa syukurillah ya tahadduts bin nikmat dengan cerita-cerita lalu implikasinya dengan seperti ini bagus ya. Tapi yang lebih bagus lagi adalah bagaimana memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Tasya ya yang sudah diberi ilmu ya ilmunya mudah-mudahan nanti dimanfaatkan ya digunakan sehingga ilmu itu bermanfaat dan barokah ya dan ilmu itu kalau barokah Masya Allah di samping dia bermanfaat bagi dirinya sendiri bagi orang lain pahalanya mengalir terus bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara bersyukur seperti itu, lalu kemudian Allah menambah nikmat. Ya. Nikmatnya tadi itu mudah-mudahan bisa kuliah lagi, ya. Itu kan tambahan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, maka nikmat itu akan bertambah. Ya. Makanya guyonnya itu hati-hati ya. Jadi terkait dengan istri itu jangan bersyukur katanya ya. Nanti kalau bersyukur nanti bisa bertambah nanti istrinya ya. Sabar. Jadi ada penceramah itu saya tuh pokoknya dalam hal bersyukur saya kecuali dalam hal istri saya. Soalnya apa? Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, Allah menambah kok. Nah, kalau saya bersyukur dengan istri saya berarti tambah istri lah itu. Itu katanya tidak berani bersyukur dia dalam masalah istri itu katanya itu ya. Wah itu juga itu tidak benar juga ya. Ya kita syukuri semuanya ya. Jadi bertambahnya bukan harus bertambah dengan istri ya. Bertambah istrinya bukan tapi istrinya bertambah baik ya. Istrinya bertambah taat. Istrinya bertambah membahagiakan, kan ya bertambah namanya itu kan ya. Tidak harus ditambahi bertambah jumlahnya ya Bu ya. Jadi tidak usah khawatir Bu, tidak usah khawatir. Ini selingan aja guyon ya. Ya oke. Ada itu kiai yang bilang begitu tuh. Marilah kita bersyukur, tapi jangan bersyukur terkait dengan khawatir nanti bertambah karena la in syakartum la azidannakum tadi. Ini guyon ya. Tapi intinya sekali lagi yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan yang namanya nikmat tadi itu untuk kepentingan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Yudo yang diberi tambahan umur, mudah-mudahan umurnya juga tambah barokah, tambah bermanfaat, ya, tambah digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan suami menjadi lebih baik, dengan anak menjadi lebih baik, dengan tetangga menjadi lebih baik dan seterusnya. Sehingga
apa namanya? Itulah sebabnya maka hidup seorang muslim itu dengan cara mensyukuri dan dengan cara syukur itu bisa bertambah nikmat Allah itu ya akhirnya dari waktu ke waktu mestinya menjadi semakin baik mestinya ya dalam segala halnya ya. Nah ini yang kita doakan ya. Nah, jadi sekali lagi alhamdulillah ini Pak Yudo sudah melaksanakan kewajiban keagamaan dengan melahirkan rasa syukur ya, dan mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat untuk keluarga Pak Yudo dengan nikmat yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.